yang tersebar di 8 kecamatan 48 desa di wilayah Subang. Adapun 8 kecamatan yang menjadi lokasi KKN MBKM tahun ini antara lain Kecamatan Pusaka Negara, Kecamatan Purwadadi, Kecamatan Kalijati, Kecamatan Dawan, Kecamatan Tanjung Siang, Kecamatan Sagalaherang, Kecamatan Ciater, dan Kecamatan Cisalak. Berbeda dari tahun sebelumnya, walaupun saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir, namun KKNM Universitas Subang dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan KKN MBKM tahun ini dilaksanakan secara hybrid, di mana pelaksanaan program KKN ini langsung dilaksanakan di lokasi KKNM, sedangkan pelaporan dilakukan secara daring. Tentu saja, meskipun pelaksanaan langsung di lapangan, tapi semua pihak harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudian, sistem pelaporan KKNM MBKM tahun akademik 2021-2022 menggunakan platform Learning Management System yang sudah difasilitasi oleh Universitas Subang. Kemudian, luaran dari KKNM MBKM pada tahun ini ada dua, yaitu berbentuk laporan kelompok dan laporan individu berupa artikel yang nanti akan dipublikasikan di jurnal PKM maupun jurnal terakreditasi. Demikian yang dapat kami laporkan terkait pelaksanaan kegiatan KKNM MBKM Universitas Subang tahun ini. Besar harapan kami semoga pelaksanaan kegiatan KKNM Universitas Subang ini bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat. Dan sebelum saya akhiri, pada kesempatan ini juga izinkan saya atas nama segenap panitia pelaksana KKNM tahun akademik 2021-2022 menghaturkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung terselenggaranya kegiatan KKNM MBKM ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tak lupa kami juga sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Sebelum ke acara selanjutnya, terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Sekda Kabupaten Subang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Nuhun Bapak atas dongkap. Baik, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Ketua LPPM Universitas Subang, Bapak Dr. Ujang Carda S, SH, MH, MIP, MAP. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Bu Dr. Betty, suara saya bisa terdengar dengan jelas, Bu? Jelas, Bapak. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya izin Pak Rektor, saya menyampaikan sambutan dari LPPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sekda Kabupaten Subang yang sudah hadir. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Kang Ujang. Ya, sehat selalu, Pak. Hatur nuhun, kasumpihanana. Ya. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Kutawaringin serta para pengurus yayasan. Kemudian yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Subang. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1 dan Bapak Wakil Rektor 2 Universitas Subang. Yang kami hormati Bapak, Ibu, Dekan, dan Wakil Dekan serta para Kaprodi. Yang kami hormati para Kabiro, Kepala UPT, serta seluruh sivitas akademika di lingkungan Universitas Subang. Yang kami hormati panitia pelaksana KKN MBKM yang sudah merancang, mempersiapkan demi terlaksananya kegiatan hari ini. Dan yang kami hormati Bapak, Ibu dosen, dan Bapak, Ibu dosen pembimbing lapangan. Dan yang kami hormati Bapak, Ibu tamu undangan kecamatan, serta para mahasiswa-mahasiswi
peserta KKN MBKM tahun akademik 2021-2022 yang kami banggakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat-Nya pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam acara pelepasan mahasiswa peserta KKN MBKM Universitas Subang tahun akademik 2021-2022 yang dilaksanakan secara daring. Walaupun demikian, insya Allah ini tidak mengurangi suasana kebatinan dan hikmatnya acara hari ini. Tak lupa salawat serta salam sejahtera semoga tercurah limpahkan kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan sampai pada kita selaku umatnya. Amin. Saat ini Universitas Subang memasuki usia 17 tahun. Dan selama itu pula Universitas Subang secara konsisten dapat menyelenggarakan dan melaksanakan proses akademik sesuai dengan aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga secara normatif proses tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik sebagai fondasi penyelenggaraannya. Ketiga aspek tersebut dalam tridharma perguruan tinggi dilaksanakan dengan proporsi yang seimbang, harmonis, dan terpadu dalam rangka pembentukan sumber daya manusia yang mampu bersaing dan sebagai agen perubahan. Untuk itu, diperlukan suatu media pendukung seperti kegiatan kuliah kerja nyata mahasiswa yang diselaraskan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang kita kenal dengan KKN MBKM. Sebagaimana yang digariskan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan ciri bersifat interdisipliner dan lintas sektoral yang secara operasional teknis di lapangan ditangani oleh lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bapak, Ibu yang saya hormati, KKN MBKM di Universitas Subang sebagaimana tadi sudah dikatakan merupakan mata kuliah karakter unggul dengan bobot 3 SKS yang ditempuh dalam rangka pengembangan kompetensi melalui pengalaman nyata di masyarakat yang nantinya diharapkan dapat mengembang kepekaan rasa, kognisi sosial mahasiswa yang diharapkan dapat membantu percepatan proses pembangunan. Kondisi ini menuntut perguruan tinggi mengubah paradigma pelaksanaan KKN yang selama ini berbasis pembangunan masyarakat menjadi pemberdayaan masyarakat dengan bentuk kegiatan pembelajaran atau BKP yang dikolaborasikan antara KKNM membangun desa dengan BKP lain seperti magang atau praktek kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, kegiatan kewirausahaan, proyek, dan studi independen. Dengan demikian, KKN MBKM adalah suatu kegiatan intrakurikuler yang memadukan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dengan metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dengan pengalaman tersebut, mahasiswa diharapkan memperoleh kemampuan kecakapan hidup seperti kemampuan berpikir dan mendaral secara analitik berdasarkan sumber empirik dan realistik. Oleh karenanya, KKN MBKM merupakan wahana penerapan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilaksanakan di luar kampus dalam waktu tertentu dengan mekanisme dan persyaratan tertentu. Oleh karena itu, KKN MBKM di Universitas Subang diarahkan untuk menjamin keterkaitan antara dunia akademik secara teoritik dan dunia empirik secara praktis. Bapak, Ibu, serta para mahasiswa peserta KKN MBKM yang kami hormati, KKN MBKM kali ini adalah berbeda dengan KKN MBKM 2 tahun sebelumnya yang dilaksanakan secara daring, namun saat ini pelaksanaan KKN dilaksanakan secara kolaborasi dengan memadukan daring dan luring. Karena secara formal pandemi COVID-19 belum berakhir. Sehingga KKN MBKM saat ini dilakukan dengan terobosan yang pragmatik dengan berpikir aktif, kreatif, inovatif, positif, serta integratif dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan komunikasi virtual dalam bingkai konten aksi digital sebagai jalur dialektika dalam nuansa narasi akademik. Oleh karena itu, rekonstruksi kegiatan KKN MBKM ini merupakan proses pembelajaran bagi mahasiswa sekaligus wahana pemberdayaan masyarakat. Pola ini direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis berdasarkan masalah dan potensi yang ada di masyarakat, dirumuskan serta dilakukan bersama masyarakat. Hal ini diharapkan dapat memacu kemampuan masyarakat dalam mengembangkan diri dan wilayahnya serta diharapkan
kesejahteraannya menjadi meningkat. Bapak Ibu yang kami hormati, KKN MBKM Universitas Subang merupakan bentuk komitmen unsur silaturahmi, unsur mengabdi, unsur berbakti, unsur berbagi secara loyalitas, totalitas, dan solidaritas kepada masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Subang yang masagi dalam pemberdayaan masyarakat yang bersinergi dengan visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Subang. Oleh karena itu, KKN MBKM tahun akademik 2021 dan 2022 ini unsur mengambil tema implementasi KKN MBKM melalui program inovasi desa dan pemberdayaan BUMDes dalam rangka pembangunan Subang Jaya, Istimewa, dan Sejahtera. Tema ini kami susun selaras dengan rancang bangun dalam rangka implementasi pembangunan Subang Jawara yang berdasarkan pada kebijakan pembangunan berbasis desa Jawara yang mengarah pada pembentukan rakyat Subang yang maju dan sejahtera, yang pungkuh agamana, luhung elmuna, jembar budayana, dan cage digawainya. Hal ini tentu saja selaras dengan pola pikir ilmiah Universitas Subang, sehingga roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikaitkan dengan penyiapan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, kompetitif, dan mandiri berdasarkan iman dan takwa dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan daya dukung lingkungan untuk menunjang gerakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berbasis gotong royong di Kabupaten Subang. Oleh karenanya, hal ini menempatkan Universitas Subang sebagai pilar pembangunan di Kabupaten Subang dan sekaligus menjadi perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat. Untuk itu, melalui pengembangan program KKN MBKM disesuaikan dengan kondisi masyarakat, sehingga pada masa ini difokuskan pada inovasi desa dan pemberdayaan BUMDes melalui masyarakat desa yang sejahtera. Harapannya, melalui KKN MBKM dijadikan sebagai wadah belajar dan pengabdian mahasiswa dalam kontribusi nyata untuk mengatasi masalah di masyarakat sekaligus memberikan edukasi. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan MBKM kebebasan mahasiswa untuk memilih dan melaksanakan program secara kreatif dan inovatif sesuai dengan kebutuhan, daya dukung, dan kemampuan mahasiswa menjadi makna dari Merdeka Belajar kampus mereka dalam standar pendidikan nasional yang sangat mengakomodir tuntutan penyesuaian kualitas sumber daya manusia. Sehingga salah satu program MBKM adalah memberikan hak belajar mahasiswa di luar kampus untuk mengoptimalkan kemampuan hard skill maupun soft skill-nya. Oleh karena itu, salah satu kegiatan mahasiswa belajar di luar kampus adalah KKNM, membangun desa sebagai laboratorium nyatanya yang kisi-kisinya telah diberikan kepada mahasiswa pada saat pembekalan tentang potret umum terkait dengan materi dan lokasi KKN sehingga mahasiswa memperoleh gambaran atau informasi. Menyadari pentingnya peran mahasiswa dalam program KKN MBKM, maka Universitas Subang berupaya agar kegiatan KKN MBKM ini mampu memberikan jawaban atas berbagai persoalan di masyarakat. Mahasiswa sebagai sumber daya yang memiliki latar belakang disiplin ilmu yang beraneka ragam dengan penguasaan kompetensi yang nantinya mampu membangun kolaborasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan tatanan tridharma perguruan tinggi, yakni mengabdi kepada masyarakat sebagai dasar fundamentalnya dalam pembangunan desa guna mewujudkan desa maju sejahtera menuju desa istimewa. Bapak Rektor Universitas Subang yang kami hormati, pada kesempatan ini kiranya Bapak dapat menyerahkan mahasiswa peserta KKN MBKM tahun akademik 2021-2022 kepada pemerintah daerah Kabupaten Subang untuk sekaligus adanya pelepasan. Namun sebelum mengakhiri sambutan ini, harapan kami selama kurang 2 bulan di lapangan tentunya tidak cukup dapat memberikan banyak nutrisi dan sumbangan pemikiran yang besar buat masyarakat. Tetapi mudah-mudahan melalui KKN MBKM ini dapat memberikan sedikit vitamin perubahan dan warna dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa kehadiran masyarakat kampus di tengah-tengahnya. Oleh karena itu, kepada rekan-rekan mahasiswa peserta KKN MBKM, tolong hindarkan sesuatu yang akan mengurangi nama baik Universitas Subang di masyarakat. Kami yakin KKN MBKM adalah ajang pendewasaan menjadi manusia yang sempurna. Jadilah teman-teman sekalian sebagai agen, sebagai PR yang baik dalam rangka promosi Universitas Subang sebagai kampus kebanggaan masyarakat Subang. Akhir kata, atas nama segenap pimpinan LPPM dan panitia pelaksana KKN MBKM tahun akademik 2021-2022, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Subang, Sivitas Akademika Universitas Subang, dan seluruh pihak yang terlibat. Dan marilah kita sama-sama berdoa agar pelepasan ini berjalan dengan lancar, dan selama di lapangan juga Allah SWT
memberikan perlindungan kepada kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Yayasan Kutawaringin Subang yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Komir Bastaman, SH MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Sekda, selamat datang Pak Sekda. Ayang, siap sehat. Yang enjing Pak Sekda, atur nuhun kasumpingan Nana. Alhamdulillah sama-sama Ayang. Ya, Pak Rektor yang saya hormati, Ketua LPPM, Ketua Panitia, para dosen, para pembimbing, ya, para wakil rektor, lebih khusus mahasiswa yang akan mengadakan KKN. Ini disampaikan beberapa hal pada pagi hari ini. Yang pertama, selamat buat Unsub yang sudah melaksanakan program-program kegiatannya sesuai dengan rencana yang sudah disepakati kita, direncanakan sama kita, dalam rangka meningkatkan kualitas akademis. Oleh karena itu, mudah-mudahan di tengah-tengah masih ada COVID, teman-teman mahasiswa bisa melaksanakan kegiatan KKN sebagaimana mestinya. Pak Sekda yang saya hormati, ini saya izin melaporkan sedikit, mumpung ketemu Pak Sekda, Siap. bahwa alhamdulillah Unsub senantiasa melaksanakan program sesuai dengan SOP-nya dan mencoba membantu pemerintah Kabupaten Subang. Kami juga laporkan pada Bapak bahwa sudah ribuan orang alumni Unsub, tiap tahun rata-rata 700 orang yang diwisuda, dan insya Allah akan mendongkrak IPM pendidikan Kabupaten Subang. Sebagaimana Bapak ketahui, kan IPM kita tidak terlalu tinggi, Pak. Ya. Hanya 7, sekian, SD plus 1 tahun. Dan alhamdulillah Unsub tiap tahun menghasilkan hampir 1000 sarjana yang diwisuda oleh Bapak. Itu yang pertama. Insya Allah kita ikut mendongkrak IPM itu. Kemudian yang kedua, Pak Sekda, kami juga laporkan kepada Bapak bahwa LPPM kita ini, di kampus ini kita punya kurang lebih 20 doktor, Pak Sekda. 20 doktor kurang lebih. Siap. Dari berbagai macam jurusan, Pak Sekda. Dari abris pabrik, dari ekonomi, dari psikolog, ada yang psikolog, ada yang matematika, bahkan ada yang olahraga. Nah, oleh karena itu, barangkali Pak Sekda, kalau Bapak ada kegiatan-kegiatan yang perlu kajian akademis, nggak usah kemana-mana lah. Kampus kita cukup banyak orang-orang yang menurut saya punya kualifikasi yang baik. Dr. Ujang itu, Kang Ujang ya, ini gelarnya paling panjang nih di Subang ini mungkin nih. Ini beliau doktor, banyak banget gelarnya. Jadi sayang ilmunya nggak dipakai, Pak Sekda ya. Kemudian ada juga Dr. Silpi yang psikolog dan Dr. Kamal, Dr. Muslihat, ya, Dr. Betty, Dr. Neti, banyak sekali dokter-dokter yang bisa dipakai oleh pemerintah daerah. Jadi izin Pak Sekda, kalau ya, Bapak memerlukan kajian akademis, saya pikir nggak usah kemana-mana. Di kampus kita cukup banyak, Pak, cukup banyak. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian yang mahasiswa, selamat melaksanakan KKN, ya. Jadi PR yang baik, jaga etika, ya. Koordinasi terus dengan pemerintah daerah yang ada di tempat teman-teman melaksanakan KKN. Teman-teman nggak usah bicara panjang, dengan sikap dan perilaku yang baik di masyarakat, insya Allah masyarakat akan tertarik untuk menyekolahkan saudaranya, putra-putrinya, adiknya ke kampus kita tercinta. Saya pesankan, jaga etika yang baik di masyarakat, koordinasi terus dengan pemerintah daerah yang ada, para dosen juga pembimbing, tolong arahkan mahasiswa agar bisa melaksanakan KKN dengan baik. Pak Sekda, Pak Rektor yang saya hormati, ya, terima kasih kehadirannya Pak Sekda, terima kasih banyak. Pak Rektor selamat, Pak Wakil Rektor semuanya selamat, Pak Ketua PPM, kemudian Ketua Panitia, para dosen, para pembimbing. Tidak banyak yang disampaikan, tolong jadi PR yang baik, jaga nama baik kampus kita tercinta. Saya bangga juga karena salah satu pimpinan daerah hari ini hadir, Pak Asep Nuroni, Kang Haji Asep. Beliau salah satu alumni kita yang kita banggakan bersama, mudah-mudahan nanti sukses
Amin. Pengumuman amanah yang dipercayakan. Kita juga berharap suatu saat beliau bisa jadi Bupati Subang, ya. Amin. Yang kita harapkan piraku aja jadi Bupati Mutemut ke kampus gitu kan. Ini yang kita harapkan. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Sekda. Selamat buat semua. Selamat buat kita. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus pelepasan peserta KKN MBKM 2022 oleh Rektor Universitas Subang yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Amus Lihat Komara MSI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Dr. Betty atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala alihi washabbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Sekda yang saya hormati, bangga sekali saya dengan Pak Sekda yang selalu hadir ketika kami membutuhkan. Terima kasih, mudah-mudahan doanya, doa Pak Komir tadi dikabul. Bapak suatu saat bisa menjadi Bupati Subang. Barangkali dengan menjadi Bupati Subang, artinya kepada unsur lebih besar daripada itu. Terima kasih, mudah-mudahan Tuhan mengabulkan doa. Amin, ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Ketua Yayasan Kota Waringin, Bapak Dr. Komir, alhamdulillah bisa hadir. Sementara kemarin bulan luar Jawa, Pak ya, mungkin masih jet lag ya kelihatannya ya. Terima kasih bisa hadir. Yang saya hormati para wakil rektor, para dekan, dan ketua prodi, para kepala lembaga dan unit kerja pelaksana akademik di lingkungan Kota Subang, dan tentunya Bapak Ketua LPPM, Ketua Panitia, dan seluruh anggota Panitia KKNM Unsub tahun akademik 2021-2022 yang saya hormati, para dosen pembimbing lapangan DPL ya, yang saya hormati, dan tentunya teman-teman mahasiswa peserta KKNM tahun ajar akademik 2022 yang saat ini saya banggakan. Tidak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, nikmat iman dan Islam yang akan menghantarkan kita kepada keselamatan insya Allah dan kebahagiaan, nikmat sehat yang menghantarkan kita kepada bisa pelaksanaan tugas-tugas kita sebagai meningkatkan ibadah kita, karena seyogianya kita bertambah umur diberi kesehatan itu adalah untuk beribadah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Dan bahwa atas ridho dan kemurahannya pada pagi ini, alhamdulillah kita dapat hadir bertatap maya dalam acara pelepasan mahasiswa KKN Unsub tahun akademik 2022, meskipun sehubungan masih dalam suasana pandemik COVID-19, kalau tidak salah Bapak Presiden menginstruksikan kepada kita semua untuk selalu menggunakan masker dan protokol kesehatan lainnya gitu, kan, untuk menjaga agar tetap sehat. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, sampai kepada kita sekalian suatu umatnya yang setia dan taat kepada ajarannya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Sekda yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia, sungguh kami seluruh Sivitas Akademika Universitas Subang merasa kasinugrahan bagja Pak Sekda bahwa dalam acara penting ya, dalam proses akademik di Unsub ini, yaitu KKN pada saat ini, Bapak Sekda apa itu? Punten ya. Bapak Sekda bisa hadir secara pribadi bertatap maya di tengah kesibukan Bapak dalam membangun atau pembangunan Subang Jawara. Sehingga kami bisa langsung memperoleh bekal dari Bapak tentang Subang yang jaya, istimewa dan sejahtera seperti apa. Ya, langsung dari Bapak. Tentunya ini akan dikaitkan dengan arah program kerja
KKNM di lapangan nanti, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua LPPM dan Ketua Panitia. Nah, maksud dan tujuan serta filosofi KKN tadi sudah cukup jelas disampaikan oleh Ketua LPPM. Dalam kesempatan ini, saya hanya ingin menjelaskan saja bahwa KKN atau kuliah kerja nyata mahasiswa masih dibutuhkan karena merupakan sebagai mata kuliah wajib secara akademik ya, yang tercantum dalam kurikulum setiap program studi dengan beban studi 3 SKS. Ya. 3 SKS pembelajaran di lapangan dan 36 jam per minggu yang mengintegrasikan implementasi Tridharma perguruan tinggi. Ya. Namun demikian, sehubungan dengan masih dalam suasana pandemi COVID, maka kami mohon agar semua peserta KKN dan seluruh panitia pelaksana dan dosen pembimbing lapangan ya untuk tetap memperhatikan dan mengimplementasikan protokol kesehatan COVID-19 agar kita semua jangan merasa sudah lepas dari pandemi ya, tetap kita terhindar dari paparan COVID, juga dapat berpartisipasi aktif memutus mata rantai ya. Karena ternyata secara nasional Pak Sekda kalau tidak salah ini terus naik Pak Sekda ya, fluktuasi menarik. Jawa Barat relatif juga naik turun gitu kan dan cukup signifikan nilainya. Untuk itu saya mohon tetap semua memperhatikan hal itu. Kemudian lokasi, tema ya dan jumlah mahasiswa tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Panitia. Juga dalam kesempatan ini saya ingin menegaskan saja ya kepada seluruh panitia KKNM diharapkan dengan tema tersebut mahasiswa, peserta KKN dan dosen pembimbing lapangan dapat mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan menjadi penggerak dalam mewujudkan inovasi dan pemberdayaan BUMDes di lokasi desa masing-masing. Sehingga kelak di kemudian hari, manakala para mahasiswa sudah lulus menjadi sarjana, diharapkan dapat memiliki kompetensi dan daya saing yang siap mengisi dan melaksanakan pembangunan negeri ini di bidang apapun, saudara-saudara berkiprah. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua Yayasan bahwa paling tidak kurang kita 1.000 sarjana S1, diploma, dan S2 Pak Sekda yang kita produk, gitu kan. Tetapi kita bentuk, bukan dicetak. Kalau dicetak itu pasti sama sebangun, tapi kita bentuk sesuai dengan karakter yang ingin kita bentuk. Tadi disampaikan oleh Pak Ujang yaitu karakter yang luhung ilmuna pengwagaman jembar budayana rancage digawena. Turut teneng gudeng disebut masagi gitu Pak ya. Selain itu, saya perlu mengingatkan kepada seluruh peserta KKN dan dosen pembimbing lapangan untuk tetap menjaga kehormatan dan wibawa Universitas Subang ya. Juga sama disampaikan oleh Pak Ketua Yayasan tadi, ya cukup dengan menunjukkan atau dengan tetap menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, sebagaimana layaknya seorang akademisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika, kejujuran dan kebenaran. Ya. Selanjutnya saya mohon saudara-saudara peserta dan DPL bisa menjadi agen-agen untuk menginformasikan keberadaan UNSUM kepada masyarakat. Bahwa UNSUM sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi yang layak dijadikan tempat untuk membentuk karakter sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing. Karena kita dihadapkan kepada persaingan yang berat ke depan. Tetapi pemerintah daerah sudah menyiapkan lapangannya, wahananya, bagaimana Rebana ya yang merupakan programnya provinsi, tapi di Subang ada beberapa lokasi yang disediakan itu merupakan tantangan. Satu sisi merupakan tantangan, satu sisi merupakan peluang, tapi juga merupakan tantangan. Pak Bupati, Pak Sekda mungkin sering mengatakan jangan menjadi penonton, tapi jadilah pelaku. Untuk menjadi pelaku itu tidak mudah. Maka semuanya harus memiliki kompetensi yang pas pada saatnya dibutuhkan. Ya, dan juga memiliki daya saing. Ketika hanya memiliki kompetensi saja tanpa kemampuan daya saing, maka kita akan terus kalah dalam bersaing. Akhirnya kita hanya jadi melongo sebagai penonton yang tidak memiliki makna apa-apa. Saya harapkan semua mahasiswa bisa siap untuk menghadapi tantangan dan menangkap peluang tersebut. Maka Bapak Sekda yang saya hormati, dengan ini kami menyerahkan
peserta KKNM Universitas Subang periode tahun akademik 2021-2022 kepada pemerintah daerah melalui Bapak. Dan untuk selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan sambutan dan pengarahan kepada kami sekaligus melepas mahasiswa peserta KKN untuk menuju medan pengabdian dan lokasi KKN. Saya kira demikian hal yang dapat saya sampaikan. Selamat melaksanakan tugas akademik kepada seluruh peserta KKN dan kepada seluruh jajaran panitia, serta dosen pembimbing lapangan dan tim monitoring dan evaluasi, serta semua sivitas akademika Unsub yang terlibat. Semoga apa yang kita lakukan nanti selalu mendapat bimbingan dan ridho Allah SWT, sehingga apa yang kita rasakan berat akan menjadi ringan, dan apa yang kita rasakan sulit akan menjadi mudah. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif semua pihak, sehingga dapat pelaksananya upacara pelepasan KKN ini. Jangan lupa, saya mohon maaf untuk hal-hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Rektor. Baik, terima kasih Pak Rektor atas sambutannya. Sekarang kita sambut ya di akhir, yaitu sambutan sekaligus menerima dan melepas peserta KKNM 2022 ke pihak kecamatan oleh Bupati yang akan diwakili oleh Sekretaris Daerah Subang yang terhormat Bapak Haji Asep Nuroni, Esos MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Hatur nuhun Bu Dr. Betty. Mangga Bapak. Nah, waktosna sebelum dimulai kami mengecek dulu apakah suara dan gambar bisa diterima dengan baik. Alhamdulillah, suara baik. jelas. Baik. Itu juga bagus. Biar tidak sia-sia ya Pak Rektor ya. Saya bisa Pak Sekda ketinggalan. Gagah. Alhamdulillah. Sesuai asli Pak Gagah. Nomor sepatu sebenarnya nomor sepatu. 12 saya. Nun, Bu Dr. Betty. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Sampai. Alhamdulillah wa syukillah wa nimatillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu rasuluh amma ba'du. Pak Ketua Yayasan, Pak Rektor, dan seluruh sivitas akademi Unsub, izinkan kami menyampaikan amanah dari Pak Bupati dalam acara penerimaan sekaligus pelepasan KKN ini, yang insya Allah akan dibacakan secara utuh, yang akan disampaikan sebentar lagi. Tapi sebelumnya kami izinkan minta waktu dalam kesempatan bahagia ini atas nama pribadi dan tentunya sebagai Sekda Kabupaten Subang mengucapkan terima kasih atas undangannya pada kegiatan hari ini. Tentu di samping sebagai sarana silaturahmi, kebahagiaan dan kegembiraan juga kehormatan bisa dengan bertemu kembali dengan para guru kami, dosen kami yang secara langsung dan tidak langsung telah mengantarkan kami bisa duduk di ruangan ini sampai saat ini. Terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah Pak Sekda. kita semua, amin ya rabbal alamin. Pak Ketua Yayasan, Pak Rektor, memang betul beberapa kegiatan Unsub kami telah berkolaborasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Subang yang telah berjalan tentu dengan potensi 20 dokter yang ada di Unsub. Kami telah berjalan masuk kepada tim percepatan penanganan pembangunan. Selanjutnya beberapa kegiatan di Dinas Intasi juga yang sekarang masih berjalan, bahwa pihak Unsub, khusus Pak Rektor, masuk kepada tim seleksi Baperjakat. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa berlanjut pada kegiatan-kegiatan ke depannya. Juga terima kasih secara pribadi bahwa kegiatan ini mengingatkan kembali kami beberapa 17-20 tahun ke belakang, ya, sehingga
ada memori secara khusus dan sekaligus kepada para mahasiswa yang kami banggakan bahwa di acara KKN inilah akan membentuk karakter kita yang sebenarnya. Ya, saya rasakan sekali bahwa di durasi KKN inilah, di waktu KKN inilah, kedewasaan, kepemimpinan, komunikasi dengan masyarakat yang sebenarnya akan kita lalui. Bahkan akan terasa setelah KKN, kalau kita kembali ke kampus, suasana akan berbeda. Tingkat kepercayaan tinggi akan timbul dengan sendirinya setelah KKN ini. Karena benar-benar karya-karya di masyarakat bisa kita jentawahkan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, manfaatkanlah waktu yang sangat singkat ini untuk melaksanakan sesuai dengan amanah yang disampaikan balik oleh Pak Ketua Yayasan, Pak Prof. Ujang, termasuk terakhir Pak Rektor sendiri. Selanjutnya berkaitan dengan materi inti dari Jaya Istimewa Sejahtera, harapan kami dengan adanya KKN berdampak langsung kepada visi misi Kabupaten Subang yang dituangkan dalam jargon Jaya Istimewa yang kita kenal Jawara. Di mana Jawara ini singkatan dari Jaya pemerintahannya, yang namanya Jaya kan tidak ada gangguan apapun ya dalam masyarakat. Nah, dengan tidak ada bantuan apapun, halangan apapun, sehingga pemerintah dalam melaksanakan pelayanannya bisa istimewa, ya, bisa istimewa. Dan dengan istimewa pelayanannya, insya Allah menjadikan masyarakat menjadi sejahtera. Jadi suatu ikatan yang tidak dipisahkan. Jaya pemerintahannya, istimewa pelayanannya, dan tentunya menjadikan masyarakat menjadi sejahtera untuk Kabupaten Subang. Tentunya secara langsung dan tidak langsung, para peserta KKN dengan tema tadi akan mengarahkan kepada tujuan tersebut. Itu harapan kami secara pribadi, Pak Dekan, Pak Rektor, dalam pelaksanaan KKN ini. Baiklah, Bapak Ibu saya hormati, untuk mempersingkat waktu, kami izinkan menyampaikan amanat dari Pak Bupati dalam kesempatan yang berbahagia ini. Izin salam hormat dari Pak Bupati. Beliau hari ini ada kegiatan 2. Pertama, briefing evaluasi program kegiatan, karena sekarang sudah masuk kepada semester kedua. Serapan anggaran dan kegiatan harus tercapai dan harus dievaluasi oleh Pak Bupati. Yang kedua, beliau sedang rakor reforma agraria dengan tingkat Provinsi Jawa Barat, sama-sama oleh Zoom meeting, dan beliau menugaskan kepada kami untuk mengisi acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Sekda, sepertinya ada masalah putus. Mungkin koneksinya gitu. Pak Sekda, sepertinya sedikit ada trouble koneksinya mungkin. Haji Dedi Asidik, SHMSI. Hadir juga Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Dr. Haji Kamal Ma'ruf, SEMSI. Yang saya hormati Ketua LPPM Universitas Bapak Dr. Ujang Chandra, SHMH, MIP, MAP. Dan yang saya hormati Ketua Pelaksana KKNM 2022 Universitas Subang, Ibu Dr. Hajah Selvi Sondari Gojali, SPSI, MSI. Yang saya hormati para dekan fakultas, Kabiro, Kaprodi, dan DPL. Yang saya hormati banggakan para peserta KKNM 2022 Unsub yang saya sama hormati dan banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberi beberapa kenikmatan, yang salah satunya nikmat silaturahmi dalam rangka mengikuti penerimaan dan pelepasan KKN Universitas Subang tahun 2002 dalam keadaan sehat walafiat.
Sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia dan para mahasiswa yang saya hormati, atas nama pemerintah Subang, bahwa perguruan tinggi ini harus melahirkan para pemuda terpelajar yang memiliki semangat tinggi, pemikiran yang kreatif, mandiri, inovatif, agar dapat membangun bangsa di berbagai sektor sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dan tentunya mahasiswa adalah fase yang sangat berharga untuk meningkatkan kualitas diri baik secara konseptual maupun secara praktis. Mungkin banyak lulusan mahasiswa yang lulus dengan nilai baik, berkompeten, tetapi kelulusan nilai dan gelar terbaik di kampus tidak menjamin kepedulian terhadap lingkungan maupun kemampuan untuk membangun komunikasi dengan masyarakat. KKN inilah momentum yang paling tepat di mana kalian dapat belajar sebagaimana berkontribusi, ikut serta dalam memberdayakan masyarakat yang sesungguhnya dengan manfaat, data, tantangan, peluang, dan hambatan serta potensi pendukung yang ada di masyarakat. Kami yakin dan percaya dengan landasi sikap disiplin dan berdedikasi yang tinggi, insya Allah kegiatan ini dapat menjadikan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Subang sesuai dengan tema menjadi sarana dalam mencapai masyarakat Subang yang jawara, jaya, istimewa, sejahtera. Untuk itu, saya berharap seluruh target dari pelaksanaan KKN ini dapat tercapai secara berkesinambungan, jangan sampai hanya sebagai performa ketika pelaksanaan KKN saja. Dan apa yang sudah direncanakan oleh Ketua Panitia dapat berjalan dengan baik dan tepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, saya mengucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian. Gunakan kesempatan ini, gunakan KKN ini untuk melatih diri agar mampu bersikap kritis, cerdas, serta bijak dan melihat gejala permasalahan yang ada di masyarakat, kemudian hadirkan solusi dan inovasi terbaik kalian. Tolong amanat disampaikan oleh Pak Rektor, Pak Ketua Yayasan, tolong jaga alma mater dan nama baik Unsub. Jadilah agen perubahan di desa, menjadi mitra pemerintah untuk mensukseskan pembangunan di desa agar kita bersama sama-sama mewujudkan Subang Jawara. Selanjutnya, Bapak Ibu saya hormati, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami atas nama pemerintahan Subang menerima dan melepas serta KKN MBKM Unsub 2022 secara resmi. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga apa yang kita niatkan ini dapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan mari kita jadikan setiap langkah kita sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, bila hitik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Subang Haji Rohimat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya sudah diterima secara resmi oleh Bapak Bupati yang diwakili oleh Bapak Sekda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Ya, namanya. Hadirin yang kami hormati, acara ini akan kami tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Namun sebelumnya jangan dulu kemana-mana, kita akan ada sesi foto dulu yang akan dipandu oleh Bapak Pahmi. Bapak Pahmi cek. Siap Bu. Ya, mohon dipandu ya untuk foto bersama dan untuk para hadirin dimohon untuk membuka kameranya. Mangga Pak Pahmi. Bentar. Belum pada open cam, Bu. Mohon dibuka ya kameranya. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Oke. Ya, silahkan Pak Pahmi. Halaman 1. 1, 2, 3. Halaman 2. 1, 2, 3.
halaman 4, halaman 3, 1, 2, 3. Halaman 4, 1, 2, 3. Halaman 5, 1, 2, 3. Halaman 6, 1, 2, 3. Halaman 7, 1, 2, 3. Halaman 8, 1, 2, 3. Halaman 9, 1, 2, 3. Halaman 10, 1, 2, 3. Oke. Terakhir halaman 11, 1, 2, 3. Mangga Ibu Betty diambil kembali. Iya, terima kasih Pak Fahmi. Baik, demikian acara telah kita lalui bersama-sama. Saya mohon undur diri selaku pembawa acara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Rektor. Mohon Mas Sekda. Nuhun, hatur nuhun sadayana. Siap. Hatur nuhun Pak Rektor. Hatur nuhun Bapak Rektor. Langsung ke lapangan ini Pak Rektor. Ayo rapat di PU Pak WR. Pak Kamal kemana? Kecamatan mana? Tanjung Siang, ke Tanjung Siang Pak. Wilujeng nu arangkat. Ya, mangga. Mangga Pak. Abi Widi Lab. Mangga Bapak. Waalaikumsalam Bapak WR2. Ibu Betty, punten anu link absen teh atas sudah ada Ibu. Sudah ada. Bu, absennya separuh Bu. Iya, tapi Iya, sudah ada. Coba mangga dicek deh, cobi. Atas di mohon mangga. Dicobian deh. Berarti ya Bu ya. Mohon. Ibu Betty, saya pamit berangkat ke lokasi ya Bu. Nanti kita ketemu di sana ya. Mangga Ibu, mangga. Ibu Ketua, so sweet Ibu Betty, topan ya. Iya, biasa kita janjiannya di Tokma Pak. Ayo merapat Pak. Saya pamit duluan lah, makasih. Ya, mangga sami-sami. Saya juga pamit. Waalaikumsalam. Mangga. Ibu tos, akarantos Ibu Tuti. Atas ayah Bu Tuti. Ya, ada Bu. Ada, iya. Ya. Aman ya Bu ya? Ya, Abdi ngisi absen dulu Bu. Ya, mangga. Abdi izin lip ti payun ya Bu. Kadayana. Jadian